Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya tentang pengalaman tesku untuk kali ini di PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart ya. Tepatnya aku daftar di branch Bekasi. Ini untuk penempatan di Bekasi. Oke. Jadi untuk yang pertama aku daftarnya tuh lewatnya link ya, lewat web resmi dari Alfamartnya yang branch Bekasi. Biasanya bisa dilihat di IG-nya di Alfamart Bekasi. Nah, untuk kualifikasi umumnya yang pertama nih, pria atau wanita usianya minimal 18 tahun sampai 24 tahun, belum menikah. Yang kedua, lulusan minimal SMK atau SMA atau D3, kemampuan komunikasi baik, terus sudah vaksin minimal dosis 2 ya. Nah, untuk persyaratannya nih, CV terbaru, fotokopi KTP, KK, SKCK yang masih berlaku, fotokopi ijazah terakhir, terus surat keterangan sehat dari dokter yang terbaru, sama sertifikat vaksin. Nah, ini semua berkasnya tuh dijadiin satu ya, satu file PDF, size-nya tuh maksimal tuh 1 MB. Terus foto close up dan full body yang terbaru. Jadikan satu file PDF, ukurannya maksimal 1 MB juga. Jadi kalau aku tuh fotonya tuh foto selfie bisa, boleh, yang penting jelas muka kita kelihatan ya, sama yang full body tuh dari atas sampai bawah sampai kaki itu kelihatan. Setelah itu semua digabungin dari satu, nanti dikirim. Nanti di linknya tuh biasanya ada isiannya kan. Nanti yang terakhir tuh biasanya ada yang buat masukin CV sama yang buat fotonya gitu. Nah, setelah kualifikasi dan persyaratan sudah terpenuhi, bisa langsung isi link webnya ya. Isinya dengan jujur dan serius. Waktu aku tuh sekitar seminggu ada panggilan lewatnya tuh email ya. Jadi pas aku email tuh nggak tahu kan, terus cepet baca di spaman ada tuh emailnya. Jadi biasanya adanya tuh di spam. Jadi sering-sering cek aja kalau udah daftar, udah ngisi link. Nah, kalau ada pemberitahuan lewat email lolos dari yang daftar pertama, nanti biasanya disuruh untuk masuk ke grup Telegram. Nanti masuk, ada linknya, nanti masuk. Nah, kalau sudah nanti ada cek berkas dan tes psikotes di branch Bekasinya langsung. Nanti waktunya ditentukan sama di sana. Harus rajin-rajin cek juga di grupnya. Waktu aku ada banyak orang, ada 200 lebih yang daftar, yang lolos ke tahap cek berkas sama psikotes. Nah, untuk persyaratannya nih, pakaiannya apa aja sih? Baju hitam atau abu-abu berkerah. Untuk yang perempuan full make up sama manset dan jilbab hitam. Baju hitam atau berkerah dimasukkan untuk laki-laki. Gespernya warna hitam atau sabuknya warna hitam, tidak berkumis, tidak berjenggot, rambutnya rapi. Sepatunya sepatu warrior atau sneakers ya. Celananya jeans hitam atau biru dongker. Terus memakai masker. Datangnya tepat waktu ya, biasanya ada. Nah, tapi waktu pas aku, bayanganku juga ada yang nggak pakai sepatu yang sesuai sih. Oke, nah untuk cek berkas dan tes psikotesnya, yang pertama nih, siapkan berkas-berkas itu KTP asli, ijazah asli atau SKCK asli, dan vaksin maksimal vaksin
kedua ya, dosis 2. Nah setelah itu tes psikotes. Nah ini tes psikotes itu ada minta dasar ya, 20 soal, waktunya 6 menitan. Pokoknya cepet gitu waktu aku. Soalnya macam-macam, ada kalimat aku lah gitu, soal cerita gitu. Nah setelah psikotesnya sudah, nanti dikumpulkan kan berkasnya ya. Setelah sudah nanti cek berkas, nanti satu-satu dipanggil. Nah di sini suruh bawa nih berkas-berkasnya tadi ya ke pengawasnya atau HR-nya. Dan biasanya ada kayak interview atau ditanya sedikit lah ya, kayak ditanya tentang nomor tesnya nomor berapa, urutannya, terus tinggi badannya berapa, sudah pernah kerja atau pengalaman kerja di mana saja. Ini jawabannya jujur ya. Nah setelah tes ini ya, kalau tahu kan tes terus berapa jamnya tuh sorenya kan ya, langsung diumumin gitu. Nah nanti yang lolos nanti suruh masuk ke grup baru. Nanti kita kan tes selanjutnya itu tes teknikal ya, dikerjakannya tuh ada waktunya nih 2 hari, ada banyak bagian soalnya, setiap soal harus memenuhi KKM, ada 3 kali kesempatan mengerjakan, itu ada 3 kali remedi ya. Kalau kita 2 kali gagal masih bisa, sampai nilainya pas di KKM, jangan sampai di bawah. Setelah selesai mengerjakan, diumumkan yang lolos. Waktu aku lumayan lama sih, ada seminggu apa enggak ya, lumayan lah pokoknya. Nah yang lolos tuh masuk grup Telegram baru untuk info training online dan offline in class ya. Nah training ini tuh selama 15 hari, yaitu training online dan offline. Sistemnya sistem gugur ya makanya. Nah yang training online atau virtual learning itu selama 3 hari. Setiap pertemuan harus absen kehadiran, jadi ada absennya ya setiap hari. Dan ada tes di Alpha Learning, jadi kita harus setelah ada training online, biasanya setelah itu kan ada suruh ngerjain tes. Setiap hari ada selama 3 hari itu. Kerjakan sesuai aturan, batas waktu yang sudah ditentukan, dan nilai jangan sampai di bawah KKM. Dan setiap hari Sabtu ada training observasi di cabang atau toko yang ditentukan oleh Alfamart sendiri. Jadi ada kayak tentang observasi itu berarti kita langsung di tokonya gitu, kayak belajar gitu. Nah, rangkum materi dijadikan satu PDF dan dikumpulkan di hari terakhir training online. Nah, rangkuman tuh berarti materi-materi yang kita disuruh ngerjain training online-nya ya. Jadi itu materinya tuh dirangkum jadiin satu PDF. Nanti pas di hari terakhir training online dikumpulkan. Nah, pengumuman lolos training online. Jika lolos, langsung lanjut training offline in class di branch Bekasinya, langsung di kantor Alfanya ya, yang di Bekasi. Trainingnya sama seperti training online, di setiap materi pada harinya akan ada tes. Nilai harus di atas 75 atau KM ya. Jangan sampai di bawah KM, jika di bawah berarti gagal. Masih sistem gugur soalnya. Ada juga grooming atau cara berpakaian dan penampilannya sesuai standar Alfamart juga. Jika semua tes lolos, tinggal menunggu penempatan toko, ada yang cepat dan ada yang lama untuk prosesnya. Nah, menurutku juga ya, di Alfamart tuh agak ribet persyaratannya. Kalau ya apalagi kalau yang biasa di PT-PT biasa ya, yang kayak di otomotif, pasti masuk Alfa pasti kayaknya ribet banget soal persyaratannya. Menurut pengalamanku sih udah kayak training tes-tes yang di BCA ya, persyaratannya kayak di bank banget. Emang ribet sih, tapi emang sekarang kan nyari kerja susah ya.
Nah, untuk penentuan kelulusannya nih ada dua ya, jadi nilai sama attitude. Jadi dua-duanya tuh harus lolos. Kalau ada satu yang gagal, berarti yang tidak memenuhi nilainya ya berarti itu gagal. Nah, untuk metode pembelajarannya nih ada dua, in-class learning dan virtual learning. Alur dan durasi trainingnya, yang pertama virtual class selama 3 hari atau training online selama 3 hari. Virtual ada 17 modul ya materinya. Dan yang kedua in-class learning selama 8 hari, ada teori dan praktek. Ada 74 modul yang pembelajaran harus dipelajari. Ketiga, 1 hari functional test. 4, 3 hari role play atau training langsung observasi di lapangan ya langsung, yang pas 2 hari Sabtu itu. Jadi setiap hari Sabtu itu kita ada observasi di cabang yang udah ditentukan sama Alfa. Nah, total 15 hari itu ada 91 modul materinya, banyak banget ya. Untuk waktu training jam 8 sampai jam 5 sore atau sampai selesai. Kadang juga bisa sebelum jam 5 udah selesai. Observasi toko setiap hari Sabtu. Evaluasi trainingnya nih, penilaiannya ya. Untuk online class atau kelas online itu 20% nilainya. Yang in class 30%. Dan untuk yang functional test itu 50%. Jadi itu untuk nilai-nilainya ya. Jadi harus memenuhi, kalau kurang ya berarti kita gagal. Nah, untuk standar kelulusannya itu 70, kesempatan readmingnya 3 kali. Setelah, nah jadi kan untuk alurnya ya, kalau Alfa tuh berarti daftar, nanti ada panggilan, masuk ke grup, nanti cek berkas sama training psikotes, langsung di cabang ya, tergantung cabangnya yang mana. Setelah itu berarti psikotes dan cek berkas, dan interview ditanya dikit-dikit doang kayak gitu, nggak ada interview kayak PT-PT biasa, nggak ada. Setelah itu berarti training online sama di kelas yang di kantor di branch Alfa ya. Nah, MCU berarti nggak ada ya. Jadi setelah itu sudah berarti tinggal nunggu tanda tangan kontrak penempatan sama bagian tokonya di mana ditempatin. Nah, untuk kontraknya nih, kontrak awal 1 tahun, enak ya, nggak pakai magang kalau di Alfa. Nah, bonafitnya apa aja sih? Nah, tunjangannya ya BPJS, jenjang karir, atau bisa kartap. Jadi kesempatan kartap itu terbuka ya kalau di Alfa. Nah, untuk gaji nih, gajinya alhamdulillah ya lumayan ya. Gajinya tuh UMK ya, sesuai UMK. Kalau di Bekasi berarti 47, 48 lah dapat. Jadi kalau ada lemburan atau ada yang lain-lain. Nah, untuk kekurangannya apa aja sih? Mungkin udah banyak yang tahu ya, minusnya di Alfa tuh kayak gimana. Kerja di Alfa tuh gak enaknya gimana. Makanya banyak yang resign atau nggak sampai tuntas kontraknya. Nah, kalau di Alfa tuh ya 6 hari kerja, liburnya tidak menentu nih liburnya, sama lebaran belum tentu bisa libur. Jadi libur tuh nggak bisa lebaran, libur semua kan banyakan krunya ya. Oh ya, nah ini aku daftarnya tuh bagian crew store ya. Sama harus sesuai dan patuh dengan aturan Alfa. Aturan itu banyak banget kan. Jika ada minus, produk tanggung jawab sendiri atau tim. Yang lain-lainnya aku udah banyak yang tahu ya. Jadi sih kalau menurut temanku juga yang udah pernah kerja di Alfa kayak gitu, katanya lebih enak banget di PT daripada di Alfa, di retail gitu. Ya orang masing-masing ya, tergantung. Kalau sekarang udah nyari kerja udah susah, yang penting halal gitu aja. Mungkin itu untuk di Alfamart, tentang kisi-kisinya, tentang tahapan tes, alurnya, terus
tentang kontraknya, gajinya, sama tes-tesnya, kayak gitu sih. Setahuku ya, yang aku pengalaman. Mungkin yang lain beda kayak gitu. Oke, mungkin semoga bisa bermanfaat. Untuk yang lain-lainnya mungkin di lain kesempatan kalau ada waktu ya. Terima kasih udah support, udah nonton. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.